Oke, Tria, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Oke, pertama tuh kayak kalau misalnya di CV ya, Hmm? CV itu ngirimnya tuh benar-benar CV kita kah atau sama dokumen-dokumen yang lain nggak sih? Kalau gimana? Sorry, suaranya kurang deket. Gimana? Halo, halo, Pak gini jelas. Nah, jelas ini gimana? Ya, kalau misalnya kita ngirim CV ke Hmm? perusahaan, Oke, itu tuh maksudnya cuma CV tampilannya tuh doang. benar-benar CV aja atau Hmm? ada dokumen-dokumen yang lain? Oke, pada saat kita melamar pekerjaan, apakah kita hanya mengirimkan CV saja atau dokumen-dokumen yang lain? Jawabannya begini, Mm-mm. itu tergantung ya. Katanya tergantung, tapi kayak gini. Satu, apabila ada perintah mengirimkan dokumen tertentu secara detail yang disebutkan di lokernya, maka ikuti. Oke. Jadi beberapa info loker memang di awal langsung nyebut dokumennya tuh apa gitu. Jadi banyak gitu dan detail. Nah, itu silahkan ikuti. Oke. Oke. Yang kedua, kalau yang disebutkan itu tidak detail, misalkan silahkan kirimkan CV dan dokumen pendukung lainnya ke sini. Silahkan kirimkan CV dan berkas lainnya ke sini. Itu kan nggak detail tuh. Ngambang banget nggak sih? Mm-mm. Kayak gitu. Maka ada Mm-mm. beberapa opsi yang bisa kamu lakukan. Misalkan, kamu mengirimkan itu kayak surat lamaran, CV, ijazah, transkrip. Itu boleh. Mm-mm. Atau surat lamaran, CV, portofolio, boleh. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, portofolio, boleh. Lamaran, ijazah, portofolio, pas foto, boleh gitu. Jadi ada beberapa kombinasi yang bisa dilakukan dengan syarat satu, platform tersebut memungkinkan. Kalau kamu mau ngirim yang lain-lain, misalkan lewat email, email kan bisa macem-macem gitu ya. Lamaran CV doang bisa, lamaran CV ijazah transkrip bisa, lamaran CV portofolio bisa gitu. Dan memang di situ tidak ada berapa maksimal megabyte ukurannya gitu, silahkan lakukan gitu kan. Tapi kalau memang ada batasan ya disesuaikan. Mungkin platform yang lain apa? Misalkan kamu lewat website perusahaan, kamu bikin akun, terus dokumennya harus dilampirkan di attach gitu ya. Ngelampirin dokumen-dokumen, maka disesuaikan dengan kemampuan website tersebut. Kadang kan ada yang kayak CV-nya di attach duluan, habis itu foto, habis itu apa satu-satu ngikutin gitu ya. Boleh nggak sih sebenarnya kalau cuma ngirimin CV aja? Nah, ini tergantung konteksnya. Kalau kamu ngobrol langsung sama recruiter bilang, udah CV aja dikirimkan, atau kamu bisa konfirmasi, silahkan kirimkan CV aja ya udah gitu. Tapi kalau tadi ya informasinya nggak jelas, terus karena bingung akhirnya kamu memilih dokumennya apa gitu, dan mungkin kamu khawatir masih ada dokumen yang kurang, padahal dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan, maka di surat lamarannya kamu bisa menuliskan, jadi di closing statementnya gitu. Jadi nanti di surat lamaran kamu bisa menuliskan apabila Bapak garis miring Ibu gitu ya, membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya di nomor ini atau email ini gitu. Atau misalkan apabila atau Bapak atau Ibu membutuhkan dokumen tambahan, dokumen administratif maupun informasi tambahan gitu juga boleh. Terkait kualifikasi saya maupun kelengkapan dokumen rekrutmen silahkan menghubungi saya di sini gitu. Boleh. Kalimat itu silahkan dimunculkan untuk memungkinkan adanya dokumen susulan yang masih bisa dilakukan. Nah, baik informasinya sudah di info lokernya atau belum, oke, okay, yang harus kamu pastikan nomor satu adalah pastikan lokernya valid dan masih berlaku. Itu dulu. Gitu. Jadi secara umum kayak gitu ya, Tria ya. Oke? Oke. Oke. Apalagi nih yang bisa kita Terus, diskusikan? nah terus soal kayak misalnya kita email ke perusahaan, Hmm. itu kan di bagian emailnya biasanya aku
eh, masukin apa ya, kayak deskripsi tentang aku lah gitu. Oke. Nah, apa maksudnya ya, kayak apa emang harus kayak gitu atau kayak gimana? Di email ya. Mm-mm. Oke, aku jawab dulu ya. Terkait body email tuh gimana sih gitu. Mungkin aku jelasin lengkap aja. Body email Mm-mm. itu wajib ada pada saat kita mengirimkan lamaran. Oke. Oke. Body email itu boleh mirip seperti surat lamaran gitu. Mm-mm. Kak, kalau di lampiran sudah ada surat lamaran, apakah body email harus ditulis? Jawabannya iya. Kan Mm. nggak mungkin ngirim lamaran cuma judul, tujuan, terus isinya kosong dilampirkan gitu ya. Jangan gitu. Tapi kalau misalkan body email udah ada di lampiran, aku nggak ngampirin surat lamaran lagi. Boleh nggak? Boleh gitu. Jadi Mm. body email itu wajib diisi. Di lampiran mau ada surat lamaran lagi atau enggak apa-apa. Jadi di double nggak apa-apa gitu. Oke. Balik sekarang ke pertanyaan kamu. Lalu gimana? Apakah di body email itu aku mempromosikan diri? Jawabannya iya, mempromosikan diri secara singkat. Oke. Jadi body email Iya, itu kamu bisa. aku suka. Mm-mm. Gimana? Iya, aku agak deskripsiin tentang pengalaman-pengalaman aku sama jobdesk aku yang terkait sama loker yang lagi dibutuhin gitu. Betul. Jadi di dalamnya situ kamu bisa seolah-olah tuh menjawab pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda secara singkat. Jadi kamu bisa menuliskan di situ. Mm-mm. Misalkan saya adalah lulusan jurusan ini dengan total pengalaman Berarti kerja kayak selama kayak sekian gitu nggak tahun. masalah ya? Ya nggak apa-apa gitu. Saya pernah menjadi ini, saya menguasai Mm. ini gitu. Dan lain-lain. Nah, nanti lanjutannya kamu bisa menyampaikan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan apa gitu. Boleh. Mhm. Gitu. Oke. Oke. Iya, 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 iya. Oke, boleh. Terus apa lagi? Nah, kalau misalnya di LinkedIn nih ya, aku Oh, kan LinkedIn. kayak baru banget, Oke. aku kan kayak baru main LinkedIn gitu kan. Hmm. Sebenarnya tuh gimana sih, Pak, prosesnya di LinkedIn tuh Cara gitu maksud menggunakan aku LinkedIn yang kayak benar gitu ya. Cara menggunakan LinkedIn yang benar mm-mm, gimana sih? Sebagai seorang mm-mm. profesional, sebagai seorang job seeker mungkin, atau sebagai orang yang baru kenal aja apa yang harus dilakukan untuk membangun network gitu ya. Ya gitu. Oke, langkah awal orang yang masih awam banget soal LinkedIn, apa yang harus dilakukan? Satu, kamu harus sadar LinkedIn itu sosial media. Oke? Jadi Oke. ada unsur sosial, ada unsur medianya. Oke ya. Nah, sekarang lihat dulu, kamu itu siapa? Definisikan dulu. Saya adalah seorang pencari kerja, misalkan. Oke? Maka kamu harus melihat apa hal yang berhubungan dengan media, optimasi media yang gimana yang berguna bagi saya sebagai seorang job seeker. Optimasi unsur sosial apa yang bisa saya gunakan untuk mensupport saya sebagai seorang job seeker. Jadi ibaratnya gini, kalau aku job seeker, unsur media yang aku butuhkan adalah LinkedIn akan menjadi media menemukan info loker dan media mengirim lamaran. Paham nggak? Sesimpel itu dulu. Mm-mm. Itu unsur medianya. Oke. Unsur sosialnya apa? Unsur sosialnya adalah ternyata di LinkedIn banyak banyak rekruter yang punya akun. Itu manusia semua itu gitu. Itu Bapak Ibu bisa diajak ngobrol, biasa diajak kenalan, bahkan bisa kita tanyai ada info locker atau tidak, apa yang harus saya lakukan, minta tips dan trik. Sehingga unsur sosialnya sebagai seorang job seeker adalah membangun koneksi ke sebanyak-banyaknya pemberi kerja. Sesimpel itu aja dulu. Oke. Oke. Tuh, misalkan saya sebagai seorang yang ingin memamerkan kemampuan saya, misalkan, entah kamu posisinya udah bekerja atau enggak, unsur sosialnya apa? Ya udah tadi,
bikin postingan rutin biar orang tahu bahwa saya menguasai bidang ini, menguasai sektor ini, mencintai sektor ini, gitu. Oke. Unsur medianya apa? Nah, medianya adalah mencari komunitas-komunitas atau orang-orang biar kamu bisa diskusi terkait hal tersebut. Biar kamu bisa mengadakan diskusi atau ikut webinar ini itu dan lain-lain. Jadi orang-orang itu paham soal itu. Atau misal kamu nih sebagai seorang yang misalkan pengen mengembangkan bisnis di LinkedIn, sama. Mau apapun Hmm. statusmu, kamu harus mengoptimalkan unsur sosial dan unsur media. Karena LinkedIn tetap sosmed gitu. Aku pencari Oke. kerja, aku harus bersosialisasi. Misal aku punya punya produk nih. Aku pengen cari calon konsumen B2B gitu misalkan ya. Aku menyediakan layanan ke sekolah, instansi, lembaga apapun itu. Aku targetnya lewat LinkedIn gitu. Maka unsur media apa yang harus saya gunakan di situ? Ya sudah, berarti LinkedIn akan saya gunakan untuk media pengenalan produk saya ini loh, produk dan layanan saya, solusi bagi Anda pemilik-pemilik bisnis agar bisnis Anda lebih efektif, berkembang dan lain-lain. Itu sisi medianya. Unsur sosialnya apa? Ya aku berinteraksi dengan orang-orang pebisnis-pebisnis tersebut, membangun relasi dan mengobrolkan kemungkinan partnership kayak gitu. Jadi kita harus sadar, nah kesalahan-kesalahan umum, misalkan aku sebagai seorang job seeker gitu kan, bikin akun LinkedIn, belum juga dilengkapi profilnya, udah buru-buru cari loker. Ya gimana Hmm. bisa gitu kan? Atau profilnya udah dilengkapin, oke? Terus langsung apply. Dia Hmm. lupa gitu bahwa di situ ada profesional-profesional yang punya banyak akun yang bisa diajak ngobrol, bisa ditanya untuk pengembangan diri, efektivitas dalam lamar kerja gitu. Jadi cuma apply job tapi nggak connect atau follow orang gitu. Rugi juga gitu. Hmm. Ya kan? Nah, ini kebanyakan salahnya di situ, buru-buru untuk mencari sana sini. Kenapa? Ya harus dilengkapi. Sama kayak kamu buka toko lah. Jangan toko masih setengah jadi, belum dicat, barang-barang belum dimasukin, udah jualan. Ayo beli-beli. Nanti kita lihat, loh ini katanya kok toko kelontong, kok isinya masih material-material. Ternyata itu material yang harus buat bangun. Atau sebaliknya, toko kamu sudah jadi megah, mewah, sistem pembayaran, displaynya udah oke, gitu-gitu, tapi kamu lupa jualan gitu. Hmm. Kamu kurang mempromosikan, orang nggak tahu kalau ada toko sebagus itu, selengkap itu di situ gitu. Nah, ini hal-hal semacam inilah kesalahan-kesalahan umum ya bagi orang yang buru-buru. Jadi saranku adalah pahami dulu, buka LinkedIn, dilengkapi isinya. Isinya apa? Minimum setara sama CV-mu. Misal, kamu punya pengalaman kerja selama 3 tahun. 3 tahun katakanlah di 3 perusahaan. Pastikan 3 pengalaman kerjamu ini ditulis di CV dengan benar dan ditulis di LinkedIn dengan benar. Jangan sampai CV-mu itu lengkap, LinkedIn-mu itu kurang lengkap. Karena CV dan LinkedIn ini harus diperlakukan sama. LinkedIn itu anggap aja CV digitalmu. Kita ya dapat tawaran kerja katakanlah bisa pakai 2 cara. Mungkin kita melamar kerja ini secara aktif atau kita ditawari. Berarti kita pasif. Nah, gimana caranya orang nawarin ke kita kalau orang tersebut nggak tahu ada orang kayak kita? Makanya itu gunanya dilengkapi itu biar barangkali di luar sana ada orang yang sedang aktif mencari, dalam tanda kutip nyasar di akun kita. Setelah kita baca, lah ini orang yang kita cari. Akhirnya muncullah obrolan gitu, muncullah kesempatan. Atau sebaliknya, kamu udah dilengkapi, setelah semua lengkap, mulai apply gitu kan, udah menarik gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan di awal. Seberapa lama aku harus main itu? Selama kamu masih ingin ada di dunia kerja aktif, maka kamu wajib aktif di LinkedIn terus. Jangan seperti portal karir, platform pencari kerja gitu ya. Kamu aktif pada saat mencari kerja, pas udah dapat kerja, platformnya ditinggalkan. Itu
itu kalau platform pencari kerja nggak apa-apa. Kalau itu LinkedIn, nanti kamu rugi. Karena harus bangun branding diri dari nol, dari awal. Jadi begitu udah dapat kerja, nggak diupdate ke LinkedIn, LinkedIn-nya ditinggalin gitu. Atau main LinkedIn tadi ya cuma sekedar butuhnya gitu. Kalau gitu apa bedanya LinkedIn sama platform pencari kerja gitu? Misal kayak Glints atau Jobstreet gitu. Kalau di Jobstreet kamu nggak bisa ngomong sama rekruternya, nggak kenal lihat mukanya, nggak tahu kapan dia ultah, wajar gitu Oke, kan? udah Gitu. udah keluar. Oke ya, kayak gitu ya. Cukup jelas ya. Jelas 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 Pak. Oke. Apalagi yang masih kamu bingungin yang hubungannya sama hal-hal yang general dulu. Nah kalau di job street, aku juga kan apply di job street ya. Itu di deskripsinya perlu diisi juga kan Pak? Maksudmu deskripsi pada saat kamu apply itu ya Pada 300 saat karakter itu apply, ya. iya. Betul Iya. sekali. Ya, betul. Jangan di skip ya. Karena di situ adalah momen kamu mempromosikan diri secara singkat. Oke? Ingat ya, bukan menulis saja. Tapi itu adalah your marketing apa ya namanya? Paragraf gitulah, your marketing statement. Jadi kamu berusaha dalam waktu singkat bikin orang tertarik. Apa yang harus ditulis di situ? Hubungkan apa yang kamu punya dengan kualifikasi di lokernya. Loker itu kan muncul kualifikasi tuh. Nah, ambil beberapa keywords-nya, kata kuncinya, dihubungkan dengan yang kamu sudah bisa, sudah paham, dan sudah pernah. Oke. Cocokin. Tek, 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 dah rangkai kalimat, gunakan kalimat-kalimat yang efektif saja, gitu. Karena kalau ada keterangan waktu, tempat, dan lain-lain kan panjang tuh. Jadi SPOK jelas aja, gitu. Menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Titik. Bekerja berpengalaman selama 10 tahun di bidang sales dan marketing. Titik. Mampu mengoperasikan software A, B, C, D, E, F, G, titik. Nah, gitu-gitu. Efektif-efektif saja. Karena kan karakternya terbatas. Gitu. 300 karakter itu total ya dengan Iya. spasi gitu. Makanya kan sedikit gitu. Terus kalau di job street tuh upload CV-nya tuh CV aja kah Pak? Atau kayak yang aku tadi bilang harus ada dokumen-dokumen lain? Kalau menurutku CV aja ya di situ ya. Iya, iya. Gitu. Cuman beberapa teman itu ada yang sama dokumen lain. Nah, aku sih nggak masalah ya selama ukuran filenya masih cukup. Kan itu ada batasan tuh berapa mega kayak gitu. Nah, jangan sampai ukuran filenya nggak cukup, tapi kamu memaksakan nggak cuma CV, ada dokumen lain. Akhirnya apa? Blur tidak terbaca. Nah, itu jangan. Jadi dicoba-coba dulu aja itu. Kan bisa diuji tuh ya, buat ini bisa nggak gitu. Dan saranku yang dimasukkan bukan dokumen pribadi ya, kayak KTP, SIM gitu-gitu enggak ya. Tapi kayak tadi ya, ijazah transkrip misalkan jadikan satu PDF Iya, gitu. iya. Diuji dulu ya nanti ya. Boleh. Udah sih itu aja Pak soal generalnya. Cukup itu aja. Hmm. Aku nanya deh, kamu sejauh ini dengan CV yang kamu kirim ke aku itu pernah lolos paling jauh sampai tahap apa? Sampai interview doang. Interview apa? HR atau user? Baru HR. Interview HR. Ada nggak pertanyaan HR yang kamu masih bingung? Aku lupa sejujurnya karena udah lama banget Pak. Oh, lama Aku ya. udah Berarti ini udah baru apply mau review, apply. mau nyoba lagi ya. Iya. Oke, kalau gitu berarti kan status kamu masih bekerja. Oke. Aku Iya. pengen mengingatkan aja ya, bagi orang yang masih bekerja atau memiliki pengalaman kerja, jangan lupa ya, jangan lupa banget di CV-nya harus menonjolkan 3 hal. Pertama, tonjolkan tanggung jawab yang pernah kamu pegang. Jadi pada saat kita menuliskan pengalaman kerja, bukan sekedar saya pernah di sini sebagai ini, bukan menjual pernah, atau malah menjual nama perusahaannya, gitu. Jadi masukkan tanggung jawab yang pernah kamu pegang. Apalagi kamu misalkan jadi seorang misalkan misalkan sales manager, maka tonjolkan fungsi salesmu dan fungsi manajermu. Jadi ada Hmm. peran struktural dan fungsionalnya, gitu.
Banyak orang yang salah misalkan udah jadi misalkan kayak operation supervisor, tapi Hmm, job desk-nya tuh malah sebagai operation staff gitu. Lah fungsimu sebagai supervisornya tuh mana? Gitu. oke. Jadi yang disampaikan bukan sekedar mengelola ini, bukan itu gitu. Tapi apa? Munculin angka nggak masalah. Memimpin ini, membawahi sekian outlet, membawahi sekian cabang, memimpin sekian Hmm, supervisor dan sekian staff gitu. Mengelola sekian ribu data, mengelola sekian klien. Nah, gitu-gitu. Munculkan angka. Menjual produk dengan target penjualan minimal sekian pieces senilai sekian miliar per tahun misalkan. Terserah, munculkan itu. Itu yang akan menunjukkan gambaran tanggung jawab, bukan definisi umum. Kalau definisi umum sales kacamata ya menjual kacamata ke calon konsumen. Tapi kan yang pengen aku tahu apa gitu ya. Gitu. Menjual 5 merek kacamata di platform online misalkan gitu. Memimpin penjualan kacamata di 10 outlet yang tersebar di Jabodetabek misalkan gitu. Jadi munculkanlah hal-hal semacam itu. Tanggung jawab nomor satu. Nomor dua adalah prestasi. Di CV-mu wajib ada prestasi selama kamu kerja di sana. Prestasi itu tidak harus yang viral, tidak harus yang dapat nominasi tertentu, dapat hadiah gitu-gitu, nggak harus yang kayak gitu. Prestasi hmm, itu adalah kamu bisa milih pencapaian terbaikmu selama periode tersebut. Itu boleh. Terbaik ini nggak harus cuma satu, dua boleh, tiga boleh gitu. Jadi ibarat aku pakai jari gini, katakanlah periode itu dari jari kelingking sampai jempol, prestasi itu boleh yang titik tertinggi ini. Ini boleh gitu. Barangkali pembandingnya itu adalah teman kamu. Nih, misalnya gini ya. Nah, kamu selalu tertinggi terus nih di tiap bulan nih. Ini gini-gini dibanding teman-teman boleh gitu. Jadi pilih titik tertinggi dalam satu periode atau total ini semua gitu. oke. Mampu gitu. Apa misalkan mengekspansi sekian cabang baru selama 2022 gitu. Mampu meningkatkan jumlah follower dan subscriber sebanyak sekian ratus ribu selama 2022. Jadi di fullin aja gitu. Oke. Gitu. Mampu Oke. memperoleh sekian klien baru dengan total fresh money berapa miliar misalkan kayak gitu. Boleh. Mampu mereaktivasi atau mampu membuat katakanlah sekian program untuk sekian produk slow moving menjadi produk fast moving misalkan gitu. Boleh. Jadi tunjukkan itu. Jadi prestasi bisa yang hubungannya kayak tadi begitu dihubungkan sama uang atau nominal boleh atau growth pertumbuhan yang ketiga. Growth itu bisa pertumbuhan omset atau penurunan daya operasional atau loss gitu-gitu boleh. Nah, itu termasuk prestasi. Gitu. Coba sambil dibayangkan. Itu nomor dua. Dan yang terakhir nomor tiga adalah skill apa yang kamu peroleh setelah kamu kerja di sana. Setelah kamu punya tanggung jawab tersebut. Skill itu bisa dibagi jadi dua, bisa soft skill, bisa technical skill atau hard skill. Hard skill Hmm, ini dibagi jadi tiga. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan bidang, pengetahuan industrimu. Ada yang namanya tools, gitu. Ada yang namanya language, kemampuan bahasa. Nah, si tools ini dibagi jadi dua. Bisa hardware, bisa software. Jadi pada saat menuliskan skill di CV, kamu boleh memasukkan. Orang kan bayanginnya cuma soft skill, hard skill, soft skill, technical skill. Padahal technical skill atau hard skill bisa jadi banyak. Pengetahuan industri yang kamu kuasai, misal QA, QC, gitu. Atau misalkan administrasi bisnis, sales and marketing, gitu. Pengetahuan bidang atau turunan nama-nama mata kuliahmu. Terus bisa tools yang sifatnya alat, biasanya engineer tuh, gitu. Alat-alat apa yang bisa dikuasai, bisa dioperasikan. Atau software. Software apa yang, nah, hardware atau software ini bisa ditulis pakai dua cara. Pertama, tulis nama hardware atau softwarenya. Misalkan kayak Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Microsoft Office gitu. Nama softwarenya atau kegiatan di dalamnya. Foto editing gitu, video editing gitu.
Gitu ya, kayak gitu. Terus language atau kemampuan bahasa yang dikuasai. Jadi itu adalah tiga hal yang semua orang yang sudah punya pengalaman kerja tidak boleh lewatkan ditulis di CV. Yang pertama itu adalah tanggung jawab yang pernah diemban, yang kedua adalah prestasi selama diberikan tanggung jawab tersebut, dan yang ketiga adalah dari pengalaman tersebut kamu mengambil pelajaran apa sebagai skill kamu gitu. Itu harus tertulis semuanya di CV. Jadi akhirnya nanti panjang Kak, CV boleh 1 sampai 3 halaman, dipersilahkan. Jangan ngejar halamannya, apalagi cuma 1. Takutnya nanti info penting malah nggak dimasukin. Atau dimasukin ditulis seadanya. Jadi nggak kelihatan menarik gitu. Oke? Kayak gitu. Itu adalah jawaban secara umumnya. Paham ya, Tria ya? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi detail? Udah. Udah cukup? Oke, kalau udah cukup sekarang kita masuk ke sesi detail ya.